kita jumpa lagi. Di pertemuan kali ini saya akan membahas bagaimana pemanfaatan kain percah yang sebelumnya ini hanya sebagai sampah. Kita akan memanfaatkannya menjadi rupiah. Di setiap kita menjahit pakaian, entah itu celana, kemeja dan sebagainya, kita pasti akan menyisakan sampah atau dalam hal ini kita sebut namanya kain percah. Kain percah itu adalah sisa-sisa dari kita menjahit. Jadi kain percah itu bisa berukuran kecil, berukuran agak besar, juga bisa saja berukuran besar. Nah, dalam hal ini semua ukuran dari kain percah, dari yang paling kecil sekalipun, contoh seperti ini bisa kita manfaatkan untuk dijadikan sesuatu. Contoh kita misalkan kain percah dengan ukuran kecil seperti ini bisa kita jadikan sebuah keset yang dihiasi oleh kain percah, yang mana kain percah itu malah ini semakin digunting dengan ukuran yang kecil-kecil, bisa berbentuk misalkan berbentuk segitiga kecil-kecil seperti ini, sehingga dibuat dalam jumlah banyak untuk menghiasi kita membuat keset, sehingga terciptalah keset yang bagus, sahabat. Juga misalkan kain percah yang ukuran besarnya misalkan kain percah ukuran sebesar ini bisa kita manfaatkan untuk menjadi masker, atau kalau kebetulan tekstur dari bahan dari kain percah itu lembut dari bahan katun, bisa juga kita jadikan sapu tangan. Manfaat dari kain percah selain itu juga bisa dijadikan kombinasi, entah itu kombinasi sederhana, kombinasi kecil, atau kombinasi yang butuh agak besar, bahkan kombinasi yang butuh kain agak besar pun itu kita bisa memanfaatkan kain percah. Maka dari itu kita harus pandai memilah, kita harus memperlakukan kain percah ini dengan sabar ya sahabat. Kita harus pandai-pandai memilih dan memilah kain percah yang dari ukuran kecil kita satukan, yang ukuran kecil, ukuran sedang kita satukan, ukuran yang agak besar kita satukan, bahkan ukuran yang paling besar kita satukan, sehingga ketika kita butuh untuk memanfaatkan kain percah itu, misalkan kita butuh kombinasi yang sederhana, kita bisa mencarinya di tumpukan yang kecil. Kalau misalkan butuh kain percah untuk kombinasi, misalkan untuk kombinasi kemeja atau jas, kita butuh yang agak besar, kita bisa memanfaatkan kain percah yang besar. Ini ada lumayan banyak kain percah yang ukuran besar. Yang bagian ukuran besar saya satukan di sini. Ini agak banyak, ini ukurannya lumayan besar sahabat, sehingga ini terkadang cukup untuk membuat misalkan kombinasi untuk jasket. Saya ambil contohnya, ini adalah jasket polos ya sahabat. Kalau misalkan ada konsumen yang menginginkan sebuah
jasket seperti ini tapi dengan kombinasi dengan variasi. Misalkan hanya butuh variasi kecil, contoh di bagian saku, misalkan ini karena berwarna merah, mungkin di bagian saku berwarna doker atau hitam atau abu-abu. Ini kita bisa manfaatkan kain percah untuk sebagai kombinasi, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli kain untuk kombinasi tersebut, sahabat. Cukup memanfaatkan kain percah, sehingga kain percah yang awalnya sampah bisa bermanfaat untuk memperindah jasket ini dengan kombinasi dan variasi-variasi sesuai yang diinginkan oleh pelanggan kita. Atau yang ukuran agak besar lagi, mungkin seperti ini, mungkin bisa untuk dijadikan bagian kombinasi untuk kerah. Itu cukup kain pecah yang berukuran seperti ini. Kalau misalkan menginginkan dari jasket ini, misalkan bagian full tangan ini berwarna beda, misalkan berwarna hitam, maka bisa menggunakan kain percah yang ukuran agak besar yang sudah kita simpan. Itu sahabat, bisa kita manfaatkan untuk dijadikan kombinasi ukuran tangan full yang berbeda warna dengan badan. Misalkan ini merah, terus tangan ini full mau menggunakan bahan warna hitam, itu bisa kita juga memanfaatkan kain pecah. Begitu juga dengan sahabat yang mungkin bukan penjahit, hanya ingin menekuni bidang kerajinan tertentu yang mana bahan bakunya adalah kain percah, ya sahabat bisa pesan kain percah itu ke para penjahit di tailor. Misalkan sahabat hanya ingin menekuni kerajinan pembuatan keset yang mana bahan bakunya itu dari kain pecah, itu bisa pesan ke. Atau boleh juga mungkin sahabat punya keahlian di bidang membuat bros, karena pembuatan bros itu juga bisa memanfaatkan kain percah ya sahabat. Jadi itulah beberapa hal dalam kita memanfaatkan kain percah yang awalnya sampah, kita bisa menyulapnya menjadi rupiah sahabat.
kita jahit. Kita pastikan dulu bagian luar ketemu bagian luar ya sahabat, dan kita menjahitnya dari bagian dalam. Kita atur satu persatu karena kita membuatnya dalam jumlah banyak, maka langsung saja kita jahit semuanya pada bagian yang sama. Misalkan bagian depan, langsung kita jahit semuanya bagian depan. Itu langkah agar kita menjahitnya lebih cepat ya sahabat. Oke, sekarang sudah selesai dan siap dijahit. Tadi kita sudah menjahitnya beberapa saja ini ya sahabat. Hasilnya ini, yang ini bisa dibolak-balik. Ini kita tinggal ngasih tali di sini, baik tali hanya tali pendek ataupun tali full sampai ke belakang. Tapi ini ukuran untuk anak kecil ya sahabat, sehingga bentuknya seperti ini. Kenapa memilih bentuk yang seperti ini? Agar enak di bagian mata kita di sini, di posisi hidung sampai mata, biar enak. Jika kita kelebihan dari model yang seperti ini, yang lebih bengkok ini ada di bagian atas. Di bagian sini ini kerasa enak dipakai. Oke, ini beberapa hasil pemanfaatan sampah alias kain percah. Sekarang sudah tidak menjadi kain percah lagi, tidak menjadi sampah lagi, dan ini siap untuk menjelma. Oke, baiklah sahabat, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam bahagia, semangat berkarya.